banyak nanti kita hapus ya. Nah, recording ya. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Jadi ini topiknya kali ini kita sebetulnya mengenai eh, ke bumi ya. Jadi alam dulu ya, dari alam teori kita ini ya. Dan ya sebagian nanti ada teori dari yang lain nanti diambil dari dari nakli ya, dari Al-Quran, dari kitab suci, dari hadis, nanti ambil. Ini saya ambil dari nakli ya, dari akli, dari akal kita, dari ilmu. Oke, sekarang dimatikan semua handphonenya, semua ya, cukup. Saya minta waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Matikan semua di dalam ya, nggak boleh di meja, tetap dimasukkan di tas. Nah ya, semua gitu kan, kesepakatan kita. Seperti itu, tidak semuanya nanti waktunya untuk saya, tidak. Saya hanya sebentar aja, karena ini tadi rewel aja. Kalau nggak rewel sebetulnya tidak ada masalah ya. Nah, rewel komputernya rusak kerusakan. Oke, jadi kita akan melihat ini ya di sini eh, tentang kalau mau bicara gempa bumi kan, ya ini kita bicara dulu tentang alam semesta dulu ya, menurut teori tentu saja ya, menurut teori, menurut apa eh, dalil akal lah gitu ya, dari ilmu yang dia susun manusia. Oleh karena itu pendapatnya bisa beda-beda dan tergantung dari zaman ya. Dulu waktu zamannya masih awal ya, orang masih percaya bumi itu datar begitu ya. Setelah kita kan sudah diputar, dulu juga ada pendapat matahari dikelilingi oleh matahari mengelilingi bumi, karena kelihatannya kan mengelilingi kita ya, awal-awal dulu. Tapi di Al-Quran dibantah, bumi itulah ya mengelilingi matahari. Jadi terus diterjemahkan. Jadi kita tidak pada perdebatan pada dalil nakli ya, dalam ini sumber Al-Quran dan hadis, tidak, kita sama ya, kalau dari umat Islam itu sama ya, tapi perbedaan pada penafsiran ya. Jadi jangan, kalau ada orang yang berbeda penafsiran itu dianggap kafir ya, nanti dulu yang anggap kita kan tidak masalah, yang anggap Allah itu yang bahaya kan. Oh, yang anggap orang lain nggak apa-apa, artinya kamu kafir begini-begini, tapi berbahaya manakala dia sudah menggunakan gaya hitam putih ya, orang bilang kan intoleran atau radikalisme ya, yang melihat hitam putih begitu ya. Jadi kalau Anda kafir, saya iman, apa kafir, kalau gitu saya berhak untuk darah kamu. Nah itu yang berbahaya, di situ sudah tidak boleh kalau itu, karena itu sudah berbahaya untuk orang lain, sudah sesama makhluk Allah akan bertempur, itu ya itu kita hindari. Tapi kalau masih dari wacana, oke ya, kita berbeda. Oke, termasuk perbedaan antara kejadian gempa, kejadian bumi ya, itu adalah tanda kebesaran Allah lah. Itulah kalau kita jadi bagi yang muslim ya tentu saja kita harus ke sana gitu ya. Oke. Next, kita terus akan melihat dulu kita akan melihat dulu di sini ya, lihat dulu dari pendapat tentang alam semesta ya, pendapat dari alam semesta itu ya. Nah, jadi nanti pengantar alam semesta dulu. Nah, alam semesta ya, manusia menerjemahkan lautan yang luas dengan apa? Dengan seember air. Anda ambil sampel air seember, terus untuk gambarkan itu ya. Nah, mungkin lautannya luas sekali nggak bisa, dalam survei itu kan ada batas ya, dan nanti juga TA ya. Itu mengambil sampel kan nggak sembarangan, itu harus berapa persen ya. Kalau beton itu sekian kubik, harus berapa buah yang didesakkan gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu sedikit. Ambil darah sampel juga begitu ya. Kita ambil sampel set berapa persen. Nah, yang kecil gitu ya. Itu ulang besar ditambah lagi yang besar itu, yang banyak ya. Berapa persen dari itu, terus di validitas nanti dicek kandungan ini itu ya. Nah, kayak apa pemilu juga ya, pemilu atau apalah, ambil kebijakan dari pemerintah, kebijakan umum ya, itu kan semua pakai apa?
dia pakai ini ya, pakai sampel. Jadi nggak semuanya ya, sampel gitu ya. Misalnya saya partai A, partai B, partai C, saya punya capres A, capres B, capres C, saya punya apa ya kebijakan. Oh, saya mau milih partai apa yang saya cocoki. Saya 3 bingung, tapi kira-kira mana yang saya pengen yang agak menang, yang banyak jumlahnya ada. Terus sambil data survei ya, apa itu data survei ya, tentu pakai ilmunya, pakai ilmu tadi. Kalau beton aja tidak sembarangan ya, kita terus ngambil satu tumpuk diambil 15 satu, harus ada randomnya gitu loh. Kita mewakili gitu. Nah, ini juga kita mencoba menggambarkan sesuatu yang besar tapi dengan kemampuan yang sedikit ya. Sedikit. Kita tidak bisa mentang-mentang mati-matian ya. Jadi tidak bisa Anda salah, Anda kafir. Tidak bisa karena kita itu sangat kecil untuk mengartikan fenomena alam, fenomena dalam kandungan Al-Quran dan hadis itu nggak bisa. Harus tanya yang lebih ahli lagi dari bermacam-macam sisi pandang, sisi ekonomi budaya, ya, sisi bahasa. Karena bahasanya beda, bahasa Arab dengan bahasa lokal itu nanti beda. Jadi kalau orang misalnya ya orang yang dari bahasa Arab terus ke sini langsung dakwah ya tidak bisa karena kita ada kebudayaan lain, bahasanya lain. Harus tahu padanan mana yang paling dekat. Kan? Tidak bisa langsung ini begini-begini harus sama. Tidak bisa ya. Teman-teman kutub kita di sana dekat kutub, terus kita mantang-mantang puasa kamu apa? Harus dari sejak matahari sebelum terbit itu ya sampai ke matahari terbenam kan gitu. Kalau kita di sini ya di dunia Arab kalau di dekat kutub sana lah nanti apa terbitnya September, nanti terjemahannya Maret, berarti kita puasa 6 bulan nggak makan. Lucu nanti. Apalagi yang di kutub ya 6 bulan nggak makan kita. Lah siang terus. Yang sebaliknya sana nggak usah puasa malam terus. Ya apa terjemahan itu jadi berbeda. Disitulah kita nggak bisa kaku ya. Nah alam juga begitu, kita akan membuat sesuatu ini apa menerangkan tentang alam semesta dan sebagainya itu juga tidak bisa kaku ya. Nah sekarang kita kan ke gempa kita ya kan, teknik kegempaan kita. Nah kita belajar gempa ya. Ini gempa bumi atap. Gempa kadang disebut gempa bumi, earthquake, earthquake ya, guncangan, gempa, lindu kalau di sini di Sunda, Jawa ya sama, di beberapa tempat juga sama, di Sulawesi juga ada kata lindu juga ya. Nah terus di tempat lain ada beda lagi ya, nanti ada bahasa daerah masing-masing. Jadi di earthquake ya. Nah, jadi banyak yang mengartikan ya namanya gempa bumi ya guncangan, getaran guncangan ya. Apa itu? Ya guncangan-guncangan di pijakan kita. Pijakan kita bumi ya bumi, kalau di bulan ya bulan. Ya untuk gempa, gempa apa? Ya gempa bumi karena kita di bumi. Kalau di bulan sana gempa apa ya gempa bulan misalnya ada ya. Gempa sana. Oke ya. Nah, dari situ kan banyak nanti ada skenario ya, ada yang karena benturan meteor, nanti ada kalau yang tertarik di situ ya, ada yang eh, apa letusan gunung ya, boleh ada yang bom nuklir yang bisa gentarkan juga, longsor besar juga bisa jadi. Nah, ini yang terakhir kita yang patahan lempengan tektonik yang bisa terjadi di 3 tempat ya, di Gresik, Bawean, di Laut Jawa sampai ke Banjar, sana Kalimantan terguncang juga, terus Papua di tengah dekat Manokwari, Sorong, terus di sana lagi di mana Bengkulu baru saja kena juga kemarin. Ya. Nah itu yang kita pelajari itu. Jadi karena itu adalah gempa tektonik yang banyak korbannya. Yang lain-lain kalau Anda mau belajar tentang gempa jenis yang lain akibat penyebabnya, benturan meteor, letusan gunung dan bom nuklir, longsoran, silahkan belajar sendiri ya. Tapi kita yang di sini kita batasi saja karena kita hanya 2 SKS ya. Kita adalah lempengan tektonik ya atau karena gempa bumi akibat batuan tektonik. Oke ya. Oke, terus nah ini mulai kita dari teori Big Bang ya. Jadi ada sesuatu dulu, bukankah dulu langit dan bumi itu dikasih satu padukan? Nah, jadi dulu ruang, waktu, ya titik gitulah pengetahuan kita gitu. Tapi mesti nanti akan berkembang sesuai dengan teknologi ya. Kalau nabi-nabi bisa, apalagi Rasulullah ya, kan pernah sampai ke dimensi yang lebih tinggi daripada 3 dimensi kita. Ini kan 3 dimensi kita. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Dimensi waktu masih ada lagi 4.
Terus tergantung kecil Indonesia berapa. Anak-anak yang 140 itu aja udah ngerepotkan kita itu 140. Jenius apa IQ-nya itu kalau saya punya mahasiswa yang 140 atau punya ponakan yang 140 udah repot tuh tanya terus gitu terus dipukulin sama ibunya bapaknya karena tanya terus aneh-aneh gitu ya prediksi aneh-aneh gitu tepat juga. Ini susah ya apalagi nanti kalau ketemu yang 150 ketemu yang 200 bayangkan itu kita bayangkan kita baru ngomong sini dia udah ngomong sana. Jadi dia ngomong di sana kita nggak mudeng goblok kamu gini-gini memang saya nggak mudeng saya nggak sampai gitu ya. Nah, udah kita makanya itu kan ada kelas ya kita nggak usah iri ada kelasnya luar biasa ke sini ada luar biasa ke sini ya yang ke sini tuh IQ-nya tinggi yang sini terlalu rendah. Nah, Anda itu yang masuk di sini di sipil itu ada tertentu nggak boleh terlalu rendah nggak boleh ya terlalu tinggi ya boleh tapi biasanya ya saya kasih pekerjaan yang lebih banyak daripada yang lain. Nakal nanti ya. Kalau di pengajian juga gitu kan. Anak-anak kalau IQ-nya tinggi itu, wah ini. Karena kita baru cerita sampai Nabi Nuh, Nabi Nuh, udah, Rasulullah kan begini. Wah sudah kacau. Jadi ya sudah sama lah. Sehingga seperti itulah ya. Nah, kita pakai ini aja ya pendekatan bumi satu padu ya. Anggaplah dulu alam ini satu gitu ya. Titik masa yang sangat padat ya titik kita atau satu padu ya nggak tahu atau bentuknya kelereng atau apa tapi sangat terus langsung meledak mengembang gitu nah sehingga kalau dilacak itu masih ada pengembangan hasil ledakan-ledakan di alam semesta ini ya masih ada butir gitu yang muter sana ya jadi ini kita sangat kecil sekali kita di mana kita belum tahu tiap titik mana aja kita nggak tahu di luar angkasa ini ya. Di mana Pak kita tempatnya bumi itu? Jangankan bumi, galaksi kita yang matahari aja di mana nggak tahu. Terus saya kecilnya gitu. Ya. Nah, itu makanya kalau kita kadang yang umat Islam ya Allahu Akbar ya, bukan maha besar gitu. Jangan untuk main-main mukuli orang Allahu Akbar itu terlalu kecil itu. Allahu Akbar itu seperti ini, bayangkan. Ini ada titik ini. Kita bumi aja nggak ngerti, bulan aja ngerti. Mana bagiannya? Nggak ngerti. Satu gedenya alam semesta ini. Ya, ya bagi yang sudah baca itu bagaimana kuatnya malaikat Jibril itu sampai sana ke sana 70 tahun orang berlari pakai ini ya sampai di sana berapa cahaya sampai sekian tahun cahaya sampai sana berarti sampai ke galaksi mana itu kekuatan besarnya kekuatan malaikatnya ya besar sekali kalau kita lihat sampai uang bulat semua berarti kan satu galaksi itu penuh dengan malaikat dengan kekuatan atau ciptaan yang lain spiritual yang lain ya di luar manusia tentu ya. Nah itu di situ sangat besar. Makanya kita waktu sholat itu terus Allahu Akbar itu. Nah, udahlah ambil ini ya, yang kecil tadi. Itu diantara yang kecil tadi, ambil aja kecil di sini, yang pojok sana. Ketemunya terus kita gedekan kayak gini. Ya, yang kecil. Segini besarnya. Udahlah kita ambil lagi contoh di sini. Ada di sini. Itu kecil tadi, yang titik aja nggak ada, tapi debu ya. Itu titik sekali. Nah kita di mana boom ya. Jadi sangat terus bulan matahari di mana ini katanya di daerah sini lah ambil aja salah satu contoh tempat kita di sini jadi sangat-sangat kecil kita itu ya baru ambil lagi titik lagi di sini baru ketemu kayak begini dulu boom bagus terus pada putar teori loh ya ini artinya bisa berubah nanti kalau Anda punya bisa belajar bahasa Arab bahasa Indonesia, bahasa sastra Arab, sastra Indonesia, terus bisa belajar teknologi yang tinggi, nanti akan menerjemahkan itu lebih tepat. Ya, lebih tepat. Kita nggak mati-matian gitu, nyalahkan gitu. Yang lain ini jangan nanti dulu. Kita lihat yang lebih tinggi ya. Kadang kan ada itu yang saking egonya, saking sombongnya itu merasa dia benar sendiri, yang lain kafir, wah begini, terus dianggap itu orang lain lebih rendah di mata Tuhan. Ya, boleh kan seperti itu. Ya. Orang yang ilmunya tinggi aja sangat menghormati orang yang biasa. Kayak Gus Baha itu ilmunya kayak apa? Quran hafal, ribuan hadis hafal. Nggak baca loh. Nggak baca. Nggak hafal. Artinya tahu. Arti Arabnya tahu. Diterjemahkan bahasa Indonesia tahu. Bahasa Jawa pun tahu. Jadi beda dengan yang bahasa Indonesia saja nggak jelas. Terus dia mau menerangkan tentang ini ya nggak bisa. Ya. Kebudayaan Indonesia juga nggak tahu, nggak bisa. Sangat sempit apa terjemah apa tafsir itu. Oke ya, ini salah satu lihat itu terus terjadi Big Bang tadi meledak terus panas kan. Nah, panasnya itu terus menjadi
lama dingin. Di luar sana dingin kan tuangnya. Hal dingin terus terjadilah pemadatan kan gitu ya. Sebagian padat ini waktu ya, ini waktu ini bukan jumlah ini enggak. Ini terus waktunya ke sini berapa miliar tahun kemudian muter kayak di sini sudah mengumpul. Ini yang sini karena ada teori magnet ya. Magnet yang besar akan menarik magnet yang kecil. Magnet yang kecil akan tertempel ke magnet yang besar. Ini teori yang umum dipakai. Anda juga begitu. Kalau memaksakan orang lain manut sama Anda siapa? Anda magnet besar atau magnet kecil? Wah, saya itu cuma magnet kecil. Ya jangan berharap magnet besar. Kita tarik, kita yang akan ketarik ke sana. Misalnya kita punya jago lurah atau jago apa, bupati, jago gubernur, presiden. Kita menginginkan ini ya, karena saya sudah prediksi ini harus ini. Ya nggak bisa, kita itu siapa? Kita satu kok memprediksi mau narik materi yang besar, nggak bisa. Kita malah narik ke materi yang sama. Oh lihat mana kecenderungan. Oh sini ini. Oh kira-kira yang menang ini. Kalau tidak ada masalah ini, yang ini menang. Oh kalau ada ini menang. Isunya apa ini? Ya, kalau Anda ikut politik harus pakai akal ya. Jadi dalil akli tadi. Karena agama pun nggak punya dalil akli, tidak bisa ya. Orang mabuk, orang yang kehilangan akal, orang gila itu nggak bisa kena hukum agama. Nggak bisa. Pikir nggak bisa. Jadi nggak mabuk nggak boleh ya. Dalam politik juga jangan begitu. Lihat alam ini ditata sama Allah itu sudah jelas. Bagi orang yang berpikir, makanya bukan bagi orang yang emosi, ya ada ya. Yang emosi kok melihat dunia itu pacok, kayak begini, kok kayak begini. Ya kalian melihat dari kacamata emosi ya begitu. Tapi kalau dari kacamata akal, dari kacamata sudah jelas apa itu pendidikan. Kalau seperti ini nanti akan hujan. Oh, kalau sini hujannya nggak jadi karena setelah perhitungan duanya sekian, kandungan sekian, anginnya arah ke sana kayaknya enggak. Karena emosi saya pengen hujan ini, hujan salah ini, wah itu sudah emosi salah secara akal, secara nalar sudah sama. Menarik sesuatu yang besar ke kecil, kita harus naik. Kalau kita mau jadi menarik yang besar harus ambil dari yang kecil dulu. Profesor Widodo kita senior kita kok ngajari saya begitu. Kalau kita mulai dari mudah dulu, jangan yang sulit, nanti nggak sampai. Yang terus ini uangnya sedikit, yang dari murah dulu. Oh iya, waktunya kita hanya dua bulan, ambil dulu yang waktunya pendek, jangan yang lama. Kamu TA-nya punya waktu berapa? Saya masih punya 2 tahun, Pak. Ambil yang ini. Kamu punya berapa? Saya harus 6 bulan sudah lulus. Ya, ambil yang ini aja. Ya, tapi kan kurang. Ya, Anda mau lulus atau enggak? Itu ya. Jadi ada ukuran lah. Kita jangan melihat sesuatu itu karena keinginan kita. Iya, keinginan kita itu sudah dibesek, latihan terus realitas ini kita. Itu ya. Nah, di bumi juga begini nih terjadi seperti itu. Ada yang memaksakan dulu bahwa matahari mengelilingi bumi. Ada yang ahli mengatakan tidak, bumi yang mengelilingi matahari ya dipotong. Karena kekuasaan di situ saat itu kekuasaan politik bergabung dengan kekuasaan agama jadi satu. Di situ loh, penggal kepala, bunuh diracun atau apa ya? Nanti dicek ya, pokoknya karena dianggap salah dia. Awam. Sekarang berarti yang hukum itu dihukum semua dibalik ya. Ternyata yang muter itu bumi. Ya. Ada juga kan di antara yang bumi datar begini datar. Ya Anda lihat naik pesawat aja kelihatan kok bunder kok. Nah, kelihatan kalau dari naik pesawat naik gitu tinggi kelihatan tuh lenggung gitu. Bukan ke sana, bukan. Gini sih. Jadi kalau kita kesini ya gini terus. Akhirnya ya bener kayak gini-gini nih ya. Dan bentuk alami ya. Kalau orang berputar kan bener ya. Maka Presiden Bubut dan sebagainya menggunakan metode radial ya, apa radius. Jadi putar dari radiusnya bubut ya. Alat-alat mesin itu kan bener bagus-bagus. Bentuknya itu karena mengikuti aturan lingkaran-lingkaran ya atau oval juga boleh. Sekarang robot dah yang kotak ada ya, tidak perlu gini. Ini mau dibuat kotak ya kita klik-klik langsung trek ya. Kita mau bikin rumah pakai print ya, printnya semen. Anda belum lihat? Nanti ditulis ini ada ya. Kalau mau ada lihat besok bisa lihat. Jadi pakai print, trek. Oh gede printnya, jangan dikira print kecil kayak begini. Oh rumahnya coba besar sekali kok. Segini ya, setengah inilah. Umur bisa ya 3/4 ini, 3/4 tingginya segini lah. Enggak sampai ini.
pakai print. Itu ya, teknologi sampai sana. Betul. Nah, ini terus sampai ke sekarang ini ya, bunder-bunder kayak gini. Nah, ini terus ada matahari. Itu salah satu tata surya ya. Tapi tata surya banyak tentu. Terus beberapa tata surya jadi galaksi itu. Bagaimana? Nanti tinggal ngetik Anda mudah sekarang di Google galaksi apa, ChatGPT apa, ini mudah ya. Ngecek kalau Anda tidak hafal ya. Terus setelah itu ada, nah ini matahari tadi digedikan. Nah, bumi itu ini nggak skalatis ya, tidak skalatis jaraknya. Ya bumi kita kecil tadi dari yang besar tadi kita kecil aja nih, ambil kecil dibesarkan kalau butuh besarnya, ambil kecil lagi, ambil kecil ya. Bumi kita sekian. Ini diingatkan bahwa kamu hidup di dunia itu hanya bentar sekali, kecil sekali dibandingkan alam semesta itu. Itu yang keliru orang ya. Rebutan tuh sampai sekarang tuh bunuh-bunuh tuh sampai kakak adik sampai saudara warisan ya. Anda ingat jangan seperti itu. Itu hanya kecil ya. Kalau mau rebutan yang di luar itu masih banyak itu mau enggak? Ya, itu banyak. Lah bumi aja sini di rebut-rebut ini masih kosong nih kalau mau ke sana. Ya. Banyaknya lebih kosong daripada yang isi. Tapi kita mau karena ego kita mau menyingkirkan orang, mau membuat ini ya, maka di dalam dunia modern yang berperadaban itu dibuatlah berperadaban. Tidak dimatikan manusia atau sifat manusia yang ingin menang ya, buatlah kompetisi pertandingan. Pilpres, pilprek, pileg ya, pilkades, pilkada dibuat itu supaya kita ada kompetisi. Memang orang itu kadang senang kompetisi juga, nggak bisa tidak. Perangnya di mana? Di Eropa, di sini perang dulu pakai senjata, pakai perang dulu, sekarang pakai bola aja. Manchester United lawan sama sini, Sleman perang sama klub PSS sama PSIM, PSIM sama Kaliurang situ. Itu sebetulnya sama, mau perang aja. Cuma sekarang nggak bola aja lah, nggak baik. Ada lagi nggak boleh pakai badminton, pakai kok boleh, pakai pingpong boleh ya. Bahkan sekarang pakai kartu suara. Ya sampai di situ. Dulu teman-teman ya di lapangan bunuh-bunuhan tembak-tembakan dibawa ke DPR. DPR pada patuh di sini, tapi jarang tahu pukul-pukulan dia. Ada sekali-sekali gebrak meja gitu. Ya sudah, segitu aja. Bedanya dengan yang dulu ya, zaman kerajaan sama. Milih sini kalah sama dikejar terus nanti. Wah, bahaya ini. Zaman dulu. Sekarang kan tidak. Anda sudah harus bersyukur. Beda kondisinya. Anda untuk medsos jadi kacau ini dunia. Lebih kacau zaman saya kecil dulu. Ini nggak ada apa-apanya. Loh, zaman saya dulu. Kalau sudah mulai apa? Mulai pemilihan kayak gitu antar partai kelahi bisa dulu-duluan serang-serangan antara kakak adik orang tua. Wow, ngeri dah. Sekarang kan nggak ada. Jangan dipikir kayak begini nih. Terus orang kan Anda menganggap, wah di medsos di DPR bom-boman sampai bakar-bakar. Itu pada zaman saya dulu di mana-mana bom-boman. Kalau air ada terus. Masa sama masa di sini. Karena nggak ada. Paling apa? Medsos. Oh, nomor medsos begini, itu ada keras. Itu medsos ditutup selesai. Anda medsos tutup, Anda coba, sudah selesai. Nah, dulu nggak bisa gimana mau medsos? Oh, jalannya ditutup ini kelompok sana, lewat sana kelompok situ. Nggak bisa. Oh, sekarang medsos tutup karena nggak ngerti kita juga. Oke ya, jadi teruskan ke zaman sekarang ini ke teknologi lagi kembali ya. Nah, ini seperti inilah ya. Nah, terus kita ambil aja bumi ya, udahlah bumi matahari nanti dan sebagainya udah bisa belajar lah. Karena ini gas ya. Yang lain gas, terus dingin ini sebagian udah padat. Nah di bumi ini karena letaknya nggak begitu jauh dengan matahari, jadi masih proses sehingga di bumi ini ya keras. Ya, ini keras nih. Bumi ini dilihat dari tiga sisi ya, tiga sisi ini. Sisi mana? Sisi Indonesia, sisi Suriname, sisi Mekah. Lihat, satu bumi loh ya. Makanya nggak datar begini tidak. Terus nanti, nah tapi di situ teori ini melanjutkan lagi ya. Teori ini melanjutkan bahwa ini kan gas ya.
Ini Pluto yang jauh nih, malah sampai dikeluarkan Pluto itu dikira sudah bukan apa tata surya kita lagi di luar lagi, mungkin sudah miring-miring gitulah saking jauhnya ya. Jadi makanya kalau Anda kuliah jangan terlalu jauh juga, karena nanti energinya sudah terlalu jauh. Dia nggak manut sama dosennya, nggak manut sama gurunya. Ke tepi ya, paling bagus ya Anda ambil jarak seenak lah. Ini terlalu dekat ya gak enak juga. Ini tapi terlalu jauh juga jauh dari energi. Seperti ini. Nah, akhirnya nggak karu-karuan di sana, malah sudah mulai ada yang keluar gitu ya. Nah, dekat itu terlalu panas lah gitu ya, energi begitu. Nah, ini bumi ya, ini ya keluar sana, kemungkinan begitu karena kan belum ada yang ke sana ya. Ya, teorinya begitu, itu gas saja panas, musim meledak-ledak begitu ya. Kalau Anda melihat ledakan di kompor gas itu kayak gitu. Ya, terus kita ambil bumi. Nah, bumi itu memang sudah dingin, tapi luarnya, dalamnya belum. Sana mungkin yang jauh dari matahari udah dingin beneran, keras. Di sini belum. Yang matahari betul-betul gas. Dekat itu ada cair dan gas ya. Ini sudah di sini sudah campuran, padat ada, cair ada, gas ada. Ya. Jadi seperti inilah ya. Jadi ya dingin sudah, tapi belum selesai. Masih berapa tahun sampai kiamat nanti ya, kita nggak tahu. Ya Allahu alam, makanya Allah yang tahu. Kalau itu sudah skala besar sekali. Oke ya, kalau dipotong lagi ya seperti ini ya. Nah, ini seperti inilah yang menyebabkan apa kita melihat sekarang. Jadi yang keras kita itu hanya tipis ya. Kalau nggak percaya Anda urun itu di Lapindo itu sampai betul-betul keluar ya. Di Kaliurang juga kalau di bor sampai dalam nggak boleh, siapa tahu kena akar. Saya yang keras itu saja. Kalau ada yang ngebor itu langsung saya laporkan. Kalau enggak ya tak beritahu sama teman-teman, ini bor di sini. Kita langsung ke gubernur, langsung ke ini ya, ke stafnya di kepala dinasnya, gubernur, bupati. Ini Pak, kayaknya di bor ini nggak bisa Pak. Kaliurang terlalu dekat sini, nanti malah kena. Nah, karena mama Gunung Merapi pindah situ, siapa yang tanggung jawab? Oke ya, paling minta maaf kayak gitu ya, untuk maaf gunungnya ke sini, kampus harus pindah lagi ke sana. Oke, ya, tapi ini skalanya besar, tapi khawatir juga. Karena di Kaliurang kalau berapa 120, 100, 125 meter itu udah mulai ada bau belerang bawah itu. Ya. Bahaya kalau teruskan. Kita nggak tahu siapa tahu karena ada yang dari apa matanya dan lewat situ. Ya sudahlah, hati-hati aja. Ini ya, jadi di situ dulu halus, terus karena dingin-dingin menyusut sehingga jadinya tidak halus seperti ini. Ada yang pecah di sini, ya, ada yang seperti ini, ada pecah, ya. Nah, terus ini panas gitu ya. Nah, inilah yang disebut plat tektonik itu, ini bergerak ya. Karena ini kan licin nih, bergerak kemana kemari ya. Licin bergerak, banyak faktor lah bergerak, nanti Anda belajar bisa. Terus ini nabrak, ingin menahan, ada subduksi namanya, terus ini ada pecah-pecah, sisa-sisa gitu ya. Terus ini ada pembentukan gunung, karena ini menjauh ya. Nah, kalau didekatkan begini. Nah, dari saya alam semesta, bumi, teori, sekarang tektonik. Di bumi dipotong potong semangka begitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, nih. Jadi eh nih, nah ini tadi ambil sini ya, yang gerak. Ini ada plat tektonik ke sini menabrak begini, ada di sini menahan. Ini kita ya, Asia Eropa jadi satu, sini Australia India ini. Jadi nabrak gitu. Tek, Indo Australia. Nah, ini parang kritis ini ya. Di Gunung Merapi kita, ini kita di sini. Jadi makanya gempa banyak di sini ya, di daerah Batul, di daerah sini ya. Yang daerah dalam laut sini lah bisa kena tsunami juga di sini ya. Patah. Terus di daerah sini juga ada patahan-patahan ya, di darat juga ada ya. Sungai, opak dan sebagainya. Jadi diambil dari sini ya, ini bergerak gitu. Kadang gerakannya berlawanan. Nah, kalau diteruskan ya dulunya memang benua itu kayak begini berapa juta tahun yang lalu, terus tadi karena menggelincir ya, terus jadinya seperti ini. Setelah menggelincir ya jadinya nah kayak gitu ya, jadi menjauh begitu terus jadi benua-benua itu sampai sekarang ya. Seperti Indonesia ya tahun berapa juta tahun yang lalu ya belum ada. Nah, India aja baru nabrak berapa lama nih ya, masih satu. Amerika sama Afrika itu masih satu.
Afrika Barat ya, Eropa Asia cuma masih satu, Eropa sama Amerika ya, itu. Nah ini ya, terus ya, jadi ini salah satu mekanisme yang ada ini ada. Nanti ada belajar, ada yang begini, ya, terus ada gempa, ada yang gini, ya, ada yang begini, ada yang begini. Kok begini bagaimana? Ini keluar, enggak ya. Jadi tidak ada gempa tapi di situ, tapi gunungnya keluar, ya, sehingga menjadi bisa. Terus kalau desak sini nanti jadi ring of fire, jadi ada apa? Oh, serentetan gunung api. Jadi di serentetan gunung api ya di sini desak, nanti jadi gunung-gunung di sini, ya. Urut tuh gunungnya ya. Dari Aceh, dari ini Indonesia kelihatan sekali ya. Urutnya karena itu di subduksi sini ya. Oke. Nah, terus nanti sampai kita belajarnya itu nanti di situ yang akan datang kita ada kekuatan gempa, ada yang dihitung pas di pusatnya sini, kira-kira loh ya namanya Mas. Terus ada yang dihitung berdasarkan MMI atau intensitasnya di sini pakai MMI atau JMA. Terus ada yang dihitung berdasarkan nanti gelombangnya itu macam-macam, gelombang naik turun ya, ada yang gelombang P ya, gelombang aksial, ada yang gelombang geser, nanti ada gelombang permukaan ya. Nanti kemarin ya kelihatannya, ya, nanti kita lihat nih seperti ini ya. Nah ini adalah apa subduksi ya, subduksi itu menunjam ke sana, ini menahan, terjadi pecah-pecah di sini sebagian jadi gempa dan di sini jadi gunung gitu ya. Nah, ini gambarnya mungkin tidak sesuai banget tapi share itu kayak begini jadi ring of fire dianggap ya itu ada gunung. Ini gempa dan gunung ya saudara ya. Zat setelah gunung gitu Pak. Nah, ini tadi ring of fire nih ya, ini banyak gempa terjadi di wilayah ini. Walaupun di Cina ada, ini saya pernah sampai saya duduk di Tibet sana, saya pernah cek harus diskusi dengan bedanya kita yang Barataka di sini yang saya buat dengan sana atau semua sampai saya dibiayai oleh BBB ya udah saat itu UNO ya UNSCR ketemu wakil sekjennya untuk bidang kebencanaan Blue Wallstrom ketemu karena itu sebelumnya saya ketemu juga di Kobe di Jepang diajak sana lagi diundang sebagai pembicara ya sudah alhamdulillah ya jadi jelek-jelek saya itu ya sudah pernah jadi pembicara di forum PBB ya tidak hanya menteri ya Anda lo punya dosen punya buka pernah enggak lihat di chat GPT Profesor Sariti nanti kan ada konferensi-konferensi yang mewakili Indonesia kadang mewakili beberapa negara untuk bicara gitu ya tuh oke. Terus dia kayak begini menahan Valia terus ini ya itu sehingga kalau dipetakan sebelumnya tahun 2000-an ya 94 ya kayak gini tapi sekarang udah banyak lagi nanti Anda lihat peta ini versi 2017 peta ini 2010 sekarang di WA grup pusat studi gempa nasional saya masuk di situ wah itu tambah terus tuh yang di Tuban di sini itu ada lagi ketemu lagi di sini ketemu lagi nanti Anda menggunakan itu dasar-dasar terakhir untuk mendesain bangunan tahan gempa pakai yang deteksi terakhir ya. Ini tahun 2000 sebelum gempa Jogja ini ya, kelihatan sebelum gempa Jogja ini. Di Jogja dianggap nggak ada gempa ini sebetulnya gap nih ya. Berarti orang bilang seismic gap. Itu daerah gempa belum terjadi karena keras banget. Nanti akan terjadi plak ya. Jadi nanti akhirnya banyak seperti ini. Ini yang kosong-kosong kayak Padang ini belum terjadi juga ya. Padang belum terjadi, Jogja belum terjadi nih. Masih gap nih ya. Nah, kalau di Indonesia kayak gini nih yang lama, sekarang baru udah ada lagi banyak sekali sesar-sesar di daratan ya. Termasuk mengapa di Garut, masalah Sukabumi di darat kok kena, di Jogja juga darat tidak di laut ini kena. Ya ini karena ya di Bumi Ayu, Majalengka, di sini ya Pandeglang ini darat-darat, bukan di laut, dari laut. Ya, oke, saya kira dampaknya nanti yang paling banyak kita temui itu adalah di Sulawesi ya, gempa tahun 2018 di mana? Sulawesi ya, di Sulawesi Tengah, di Palu. Banyak. Biasanya sih kita hanya goncangan kuat, longsor, tsunami. Tapi kalau itu ada, saya lihat 7 Pak ya. 7 mekanisme. Jadi ada goncangan kuat, peruntukan bangunan, tsunami ada, tanah longsor ada, likuifaksi ada, tanah ambles ada, ya, kebakaran ada, penjarahan ada, lengkap ya. Nah di situ yang paling berat di situ. Nanti kita selanjutnya kita akan jelaskan. Tapi ini contoh-contoh gambar saja ya. Ada yang tsunami, ada yang longsor ya. Nah, longsor itu jadi campurannya kok longsor kena sungai, nutupi sungai, jadi bendungan baru di WLA di
Ambon sana dekat Pulau Ambon itu lepas langsung itu karena cuma debris ya, longsor menutupi sungai, sungainya penuh dengan apa air, jadi bendungan alam langsung jebol jadi apa itu banjir bandang mengerikan. Ya itu akibat juga karena awalnya gempa, tanahnya longsor, longsor itu jadi banjir bandang, ya. Nah ini yang kalau kalau guncangan hebat nanti ya sudah tsunami banyak ya. Nanti tata caranya kita lihat sejak dari prediksi gempa, ancamannya, mulai dengan buat bangunan tahan gempa, mulai dengan tata ruang eksposur ya, mulai dengan pelatihan simulasi dan sebagainya. Oke ya, saya kira itu untuk kali ini hanya segitu. Nanti Anda sudah bisa membuat membuat seperti ringkasan lah ya. Anda supaya ada ringkasan. Kalau waktunya kurang nanti saya tambah ya. Sementara itu ya kita tutup ini ya untuk rekaman kita. Terus nanti kita akan diskusi kalau ada pertanyaan, kalau tidak langsung mengerjakan pekerjaan kelas apa yang saya katakan tadi ditambah dengan Anda cari sumber yang lain ya. Oke ya, saya matikan.